Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Puspa, NIM 2421 Prodi Pendidikan Matematika. Pada video pembelajaran kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar tentang konsep dasar trigonometri. Sekarang mungkin ada yang bilang, matematika itu sulit, pusing, bikin mules, dan bikin mikir 3 kali sebelum tidur. Tapi tenang, di video kali ini kita akan coba lihat dari matematika dari sisi yang lebih santai dan bersahabat, biar otaknya nggak tegang kayak tali sepatu baru. Karena sebenarnya matematika itu bukan masalah sulit atau tidak, tapi tentang paham atau belum. Selain itu, video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah program aplikasi komputer matematika. Jadi, sekalian belajar materi, sekalian saya juga belajar cara bikin media pembelajaran digital yang keren dan interaktif. Yuk kita mulai ke pembelajarannya. Siapkan logika, siapkan rasa penasaran, dan ingat, matematika itu bukan musuh tapi calon teman baik kalau kita kenal lebih dekat. Baik teman-teman, di video kali ini akan membahas konsep dasar atau materi dasar trigonometri. Konsep yang akan kita bahas benar-benar konsep yang sangat dasar, tapi sangat penting untuk teman-teman kuasai. Adapun yang materi yang akan kita bahas yaitu konsep dasar trigonometri. Yang pertama tentang ukuran sudut meliputi satuan derajat dan satuan radian, dan saya akan menjelaskan apa itu satuan radian serta cara konversi dari satuan derajat ke radian dan sebaliknya. Selanjutnya saya akan membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku meliputi sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Sekarang kita bahas untuk materi yang pertama, trigonometri dasar. Kita mulai dari masalah sudut ya. Pastinya ini teman-teman sudah paham apa itu sudut. Jadi tidak akan saya jelaskan pengertian sudut. Tapi di sini ada dua hal yang perlu saya tekankan, yaitu berhubungan dengan arah putaran. Jadi yang pertama itu, jika arah putaran berlawanan arah jarum jam seperti ini teman-teman, seperti ini ya. Nah, kalau dia berlawanan arah dengan jarum jam, maka sudut yang terbentuk itu bernilai positif nilainya. Selanjutnya, kalau putaran searah jarum jam, maka sudut tersebut bernilai negatif. Jadi kalau dia berlawanan itu positif, dan kalau searah itu negatif. Oke. Selanjutnya, ukuran sudut. Untuk ukuran sudut ada dua satuan yang akan kita sering gunakan ke depannya. Yang pertama, satuan derajat. Ini adalah satuan umum yang satu putaran itu 360 derajat. Jadi satu putaran itu 360 derajat. Ya teman-teman. Maka 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Jadi ini untuk satuan derajat. Yang kedua ada satuan radian. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan ya gambar berikut ini. Sudut AOB. Sudut AOB dalam satuan radian itu didefinisikan sebagai panjang busur AKB dibagi dengan jari-jari. Jika panjang busur AB ini sama dengan jari-jari, maka sudut AOB itu sama dengan R per R. Jadi R per R itu sama dengan 1 radian. Artinya sudut yang terbentuk ketika busurnya sama dengan jari-jari itu sama dengan 1 radian. Selanjutnya, hubungan sudut, hubungan derajat dan radian. Coba teman-teman lihat gambar ini. Ada jika OA diputar satu putaran penuh, maka kalau dia diputar satu putaran penuh berarti dia termasuk ke lingkaran kan. Jadi ketika kita OA ini kita putar satu putaran penuh, berarti dia sama dengan keliling lingkaran.
teman-teman masih ingat keliling lingkaran? Jadi keliling lingkaran itu rumusnya 2VR. Berarti kalau OA ini kita putar satu putaran penuh, berarti rumusnya sama dengan keliling lingkaran. 2VR. Jadi sudut AOB itu sama dengan panjang AB dibagi dengan jari-jari. Panjang AB tadi setelah kita putar itu 2VR sama dengan keliling lingkaran, kita bagi dengan jari-jari. Jadi R ini kita coret, R atas R bawah, kita bagi, yang tinggal hanyalah 2V radian. Jadi sudut AOB itu besarnya 2V radian. Jadi satu putaran itu sama dengan 2V radian. 2V itu satu putaran tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi kan 360 derajat. Nah, berarti 2V radian sama dengan 360 derajat. Sama-sama kita bagi 2. 2 ini kita bagi 2. Ini kita bagi 2, jadi tinggal V radian sama dengan 180 derajat. Karena 360 tadi kita bagi 2 menjadi 180 derajat, dan 2V tadi kita bagi 2 menjadi V. Jadi V itu sama dengan 180 derajat, dan 1 derajat itu sama dengan V per 180 radian. Jadi ini ya teman-teman untuk konsep awalnya. Kita lihat ke contoh. Contoh yang pertama itu, nyatakan besar sudut berikut satuan derajat dalam satuan derajat. Jadi kita disuruh kayak konversi ke satuan derajat. Soalnya ini. Yang pertama itu 2/3 putaran, yang kedua 3/4 V radian, yang ketiga 5/6 V radian. Kita coba bahas yang pertama, yang nomor 1 ini kan 2/3 putaran. Tadi saya sudah jelaskan kalau satu putaran itu sama dengan 360 derajat, berarti 2/3 kita kalikan dengan 360 derajat. Paham teman-teman? Jadi 2/3 ini kita kalikan 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena sebelumnya sudah kita bahas, satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Jadi 360 ini coret, kita bagi dengan 3, tinggal 120. 2 kali 120 menjadi 240 derajat. Ini untuk jawaban yang pertama. Selanjutnya yang kedua, 3/4 V radian. 3/4 V radian. Teman-teman, tadi kita sudah bahas kalau V itu kalau kita bikin ke derajat itu sama dengan 180 derajat. Berarti 3/4 ini kita kalikan dengan 180 derajat. 3/4 dikali 180 derajat, 180 kita bagi dengan 4. Jadi 45. 3 dikali 45 itu 135. Untuk soal yang ketiga, 5/6 V radian. Ini hampir sama dengan soal yang kedua yang sebelumnya, yang itu yang 3/4 itu sama dengan 5/6, cuman beda angka saja. Berarti 5/6 kita kalikan dengan V, kita kalikan dengan 180. 180 dibagi dengan 6 itu 30. 5 dikali 30 150. Jadi ini untuk jawaban soal yang pertama. Soal yang kedua, kita disuruh nyatakan besar sudut berikut dalam satuan radian. Yang tadi itu satuan derajat, yang ini satuan radian. Untuk soalnya yang pertama ada 2/3 putaran, yang kedua 225 derajat, yang ketiga 330 derajat. Sekarang kita bahas untuk soal yang pertama dulu ya. Yang pertama itu 2/3 putaran. Satu putaran itu kalau kita bikin ke radian 2V radian. Tapi kalau kita bikin ke derajat itu 360 derajat. Jadi karena ini kita ditugaskan untuk mengkonversi ke satuan radian, berarti kita ambil yang satuan radian. Berarti satu putaran itu 2V radian. 2/3 kita kalikan dengan 2V. Berarti 2 dikali 2V sama dengan 4/3 V radian. Ngerti ya teman-teman? Untuk soal yang kedua ada 225 derajat. Jadi 225 ini kita kalikan dengan tadi kan 1 derajat itu sama dengan V per 180 radian. Karena ini 225 derajat, berarti kita kalikan dengan V per 180 radian. Untuk hasilnya, hasil
operasinya yaitu 5/4 V radian. Soal yang ketiga ada 330, ini hampir sama yang di atas, cuman beda angka saja teman-teman. Jadi kita kalikan dengan V/180, hasilnya 11/6 V radian. Mungkin teman-teman mudah-mudahan teman-teman paham ya. Selanjutnya kita akan membahas pokok pembahasan yang kedua, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Coba teman-teman perhatikan untuk sudut siku-sikunya. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa sih nama sisi yang ada di sudut siku-siku. Yang ini, sudut yang lurus ini namanya sisi depan. Kenapa sisi depan? Karena di alfanya di sini kan teman-teman. Otomatis di depan alfa itu adalah sisi depan. Ini sisi depannya. Bukan berarti sisi depan itu harus di sini ya, tapi tergantung di mana tempat sudut alfanya. Oke. Selanjutnya untuk sisi yang ini yang horizontal itu di samping alfa. Berarti dia sisi samping. Selanjutnya sisi yang terpanjang ini atau hipotenusa namanya, itu sisi miring. Sisi miring. Dia sisi miring bukan karena miring ya, tetapi di antara ketiganya itu dia yang paling panjang, berarti dia sisi miringnya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan trigonometrinya. Yang pertama ada sin alfa. Sin alfa itu perbandingannya teman-teman, dia depan per miring. Jadi depan ini kita bagi dengan miring. Depan per miring. Kita singkat dengan demi, d per mi. Selanjutnya untuk kosinus alfa itu sami, samping per miring. Jadi untuk perbandingan kosinus itu samping per miring kita singkat dengan sami. Untuk perbandingan yang ketiga itu tangen alfa atau tan alfa, kita perbandingannya desa, depan per samping. Jadi kita singkat menjadi desa. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Kita semua perhatikan. Nah, kalau kita lihat di sini ada sudut alfa, di sini ada sudut beta. Nah, kalau AB itu 3, CB itu 2, tetapi AC belum diketahui. AC itu kalau kita lihat dari sisinya kan yang terpanjang, berarti dia sisi miringnya teman-teman. Sisi miringnya belum kita ketahui. Jadi kita disuruh menentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, sin beta, cos beta, dan tan beta. Jadi sebelum kita mencari ini, kita ketahui dulu sisi miringnya. Sisi miringnya berapa kan kita belum tahu. Jadi kita cari dulu. Kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu rumusnya, kalau sisi miring yang dicari berarti sisi miring sama dengan akar dari sisi depan kuadrat ditambah dengan sisi samping kuadrat. Contohnya seperti ini. Jadi AC itu sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Menjadi 4 tambah 9 akar dari 13. Jadi AC-nya atau sisi miringnya sudah kita ketahui, akar 13. Selanjutnya kita akan menjawab soal kita akan menjawab apa yang ingin ditentukan. Yang pertama itu sin beta, sin alfa. Maaf teman-teman, sin alfa. Sin alfa tadi kita udah tahu rumusnya, yaitu demi, depan per miring. Depannya di sini berapa? Di depan alfa itu BC, berarti 2 per akar 13. 2 per akar 13. Terus karena di bawahnya ada akar 13, kita rasionalkan. Kita kalikan dengan akar 13 per akar 13. Hasilnya 2 per 13 akar 13. Untuk soal yang kedua yaitu cos alfa. Cos alfa itu rumusnya tadi sami, samping per miring. Samping alfa itu ada 3, miringnya akar 13, berarti 3 per akar 13. Kemudian kita rasionalkan, kita kalikan dengan sesamanya yaitu akar 13 per akar 13. Hasilnya setelah kita operasikan 3 per 13 akar 13.
Soal yang ketiga ada tan alfa. Tan alfa tadi sudah kita ketahui teman-teman, kalau rumusnya itu depan per samping. Jadi depan alfa itu ada 2 dan sampingnya 3, berarti 2 per 3. Itu untuk hasil tan. Selanjutnya kita mencari sin beta. Sin beta. Sin beta tadi kalau sin kan demi, depan per miring. Depan beta ini ada 3, yaitu garis AB, dan miringnya akar 13, berarti 3 per akar 13. Kemudian kita rasionalkan dengan mengkalikan akar 13 per akar 13, hasilnya menjadi 3 per 13 akar 13. Selanjutnya kita akan mencari cos beta. Tadi cos beta samping per miring. Samping beta itu ada 2 dan miringnya 13, berarti 2 per akar 13. Untuk merasionalkannya kita kalikan dengan akar 13 per akar 13. Hasilnya itu 2 per 13 akar 13. Ngerti kan teman-teman? Untuk soal terakhir itu ada tan beta. Tan beta itu rumusnya depan per samping. Depan beta itu ada 3, sampingnya ada 2, berarti 3 per 2. Paham ya teman-teman? Tadi kan untuk konsep contoh-contohnya itu perbandingan trigonometri utama. Terus ada juga perbandingan trigonometri yang lainnya seperti kosekan alfa, itu kita singkat dengan CSC. Alfa itu sama dengan perbandingannya 1 per sin alfa. Kemudian ada sekan alfa, perbandingannya 1 per cos alfa. Dan ada kotangin alfa, perbandingan 1 per tan alfa. Jadi itu teman-teman untuk perbandingan trigonometri pada sudut siku-siku. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran tentang konsep dasar trigonometri. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman melihat bahwa matematika itu tidak hanya soal angka dan rumus, tetapi tentang cara berpikir dan menemukan pola. Kalaupun tadi sempat pusing sedikit, itu tandanya otak sudah upgrade dan itu bagus. Hehe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Video ini merupakan bagian dari tugas UAS untuk mata kuliah program aplikasi komputer matematika. Jadi terima kasih juga untuk dosen yang sudah memberi kesempatan yaitu Bapak Wahyu untuk berkreasi lewat media digital seperti ini. Kalau teman-teman penasaran atau bingung atau merasa kayak bisa nih lanjut materinya, berarti misi sudah berhasil. Ingat, belajar matematika itu bukan sprint, tapi maraton pelan-pelan tapi konsisten. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Jika ada kata salah dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.